Ya, kita boleh mulai, Bu. Pakai Oke, kasus siapa dulu? Ibu dulu. boleh saya dulu deh. Ya, Oke, siap, Bu. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umiarti, seorang guru SMA Negeri 95 Jakarta yang menemukan murid kelas 10 tidak dapat membaca. Sedangkan Ibu Yuliani, seorang guru yang sering menghadapi murid berkebutuhan khusus. Maka Ibu Miarti minta di coaching agar dapat menemukan ide atau langkah-langkah atau kegiatan agar muridnya dapat membaca. Ya, kita mulai yaitu Ya. Assalamualaikum Bu Yuli, selamat sore. Bu Yuli sedang sibukkah? Boleh curhat, Bu? Waalaikumsalam. Oh tidak Bu Umi, Alhamdulillah saya baru selesai menyerahkan rapot bayangan murid saya dan sekarang sedang nonton YouTube. Mau curhat apa nih? Apakah bisa jimit, Bu, supaya bisa enak curhatnya? Oh silakan Bu. Kebetulan laptop saya sedang terbuka nih. Lagi cari-cari resep makanan di YouTube. Yang buat link siapa Bu? Ibu Umi atau saya? Saya saja, Bu. Masa saya yang minta tolong malah ngerepotin Ibu Yuli. Siap Bu. Lalu, Ibu Umi membuat link untuk Jimit dan memberikan alamat lewat WA. Keduanya pun bertemu dalam Jimit. Assalamualaikum, Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Umi. Kenapa Bu Umi kok gelisah sekali? Kelihatan banget ya, Bu, kalau saya sedang gelisah. Kelihatan dong, apalagi sampai ngajak Jimit berdua seperti ini. Sebenarnya nggak ada apa-apa sih. Cuman saya butuh di coaching sebentar nih untuk menghadapi satu murid di kelas yang saya ajarkan belum bisa membaca. Oke, siap Bu. Mudah-mudahan nanti bisa mencerahkan ya. Nah, Ibu Umi, dari pembicaraan kita sekarang nih, apa sih yang sebenarnya ingin Bu Umi dapatkan? Saya ingin mendapatkan ide bagaimana membimbing terhadap anak yang belum bisa membaca. Saya bingung menghadapi murid kelas 10 SMA namun belum bisa membaca. Galau jadinya saya. Bagaimana dia dapat belajar jika belum bisa membaca? Jadi Bu Umi ingin mendapatkan ide bagaimana membimbing anak untuk dapat membaca ya? Iya, Bu Yuli, benar. Oke, menurut Bu Umi, apa sih yang Ibu lihat dari anak tersebut sehingga Ibu bisa menyimpulkan kalau anak tersebut ternyata tidak bisa membaca? Sewaktu saya mengajar, saya melihat anak tersebut berbeda. Jika ditugaskan untuk mencari informasi di HP atau di gadgetnya, dia tidak lakukan itu. Namun HP-nya dipegang aja. Di kelas lebih pasif atau tidak lebih banyak atau banyak diam, Bu, kalau saya perhatikan. Melihat anak tersebut tidak nyaman di kelas pada saat belajar. Lalu saya mencoba berbicara berdua di luar kelas dan bertanya kepada anak tersebut tentang ketidaknyamanan pada saat belajar. Dengan jujur dia menjawab, "Benar, Bu, saya tidak nyaman pada saat belajar karena saya tidak bisa membaca." Itu katanya, Bu, seperti itu. Hmm, terus yang udah Bu Umi lakukan untuk bantuin anak tersebut kira-kira apa saja Bu?
Pernah sih saya coba membawa buku bacaan untuk murid TK belajar membaca. Namun anak tersebut masih belum bisa membacanya. Hmm, berarti ibu sudah mencoba menyediakan bahan ajar yang dibutuhkan oleh murid tersebut. Tapi menurut Bu Umi, buku yang ibu sediakan itu sudah sesuai belum dengan kemampuannya? Oh iya ya, sepertinya kurang sesuai sih Bu Yuli dengan kemampuan anak tersebut. Berarti nanti saya harus menyediakan buku bacaan yang sesuai dengan kemampuan anak tersebut ya. Iya Bu, sepertinya itu ide yang bagus Bu. Nah, misalnya setelah ada buku bacaan yang telah sesuai nih, terus langkah seperti apa yang kira-kira akan Bu Umi lakukan selanjutnya? Menurut saya langkah selanjutnya adalah saya perlu membuat jadwal bimbingan membaca, lalu membuat target yang harus dicapai setiap pertemuannya. Oke, ada lagi nggak Bu menurut Ibu? Hmm, apa ya? Sepertinya harus dilakukan tes membaca setelah 3 kali pertemuan agar mengetahui progres perkembangan belajar membaca, progres membaca dari anak tersebut. Sepertinya seperti itu deh, Bu Yuli. Oke, jadi nanti Bu Umi akan melakukan 4 hal ya. Yang pertama menyiapkan buku yang sesuai dengan kemampuan murid tersebut. Lalu nanti Bu Umi akan membuat jadwal bimbingan membaca. Kemudian ketiga membuat target setiap pertemuan. Dan yang terakhir Bu Umi akan melakukan evaluasi secara berkala ya. Nah, Iya. untuk melakukan keempat rangkaian kegiatan ini, ada tidak sih yang dapat membantu Bu Umi untuk melaksanakannya supaya berjalan dengan lancar gitu? Sepertinya ada, Bu. Karena saya pun tidak bisa sendirian untuk melakukan kegiatan ini. Kira-kira siapa sih yang bisa bantu Ibu? Saya akan mencoba meminta bantuan orang tua dari murid tersebut untuk mengajarkan membaca di rumah supaya anak tersebut cepat lancar membacanya. Wah, ide yang bagus tuh, Bu. Jadi, apa yang Ibu ajarkan di sekolah bisa juga diajarkan di rumah. Jadi, belajarnya berlanjut ya, Bu. Nah, dari obrolan siang ini, apa aja nih yang udah Ibu dapatkan? Alhamdulillah nih Bu, jadi saya menemukan jawabannya. Supaya saya dapat membimbing murid saya membaca, saya akan melakukan 4 hal, yaitu 4 hal itu adalah: 1, menyiapkan buku yang sesuai dengan kemampuan murid tersebut. Kedua, saya akan membuat jadwal bimbingan membaca. Dan ketiga, membuat target setiap pertemuan. Terakhir, melakukan evaluasi secara berkala. Wah, oke sekali, Bu. Rencananya rapi dan sistematis. Nah, kira-kira kapan nih bisa mulai dipraktekkan atau dilaksanakan? Saya akan berencana memulai kegiatan ini di hari Senin depan, Bu. Wah, jadi tidak sabar nih saya melihat progresnya nanti. Kapan nih Bu, saya bisa mendengar cerita Ibu tentang bimbingan membaca ini? Mungkin harus 3 minggu dari sekarang ya, Bu, setelah melakukan evaluasi.
Nanti mungkin kita akan diskusi lagi mengenai langkah lebih lanjut. Baiklah kalau begitu Bu Umi. Semoga kegiatannya berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang diharapkan. Amin. Terima kasih banyak Bu Yuli atas waktunya. Saya jadi bersemangat nih untuk membantu anak tersebut belajar membaca. Sama-sama Bu Umi, senang bisa ngobrol juga dengan Ibu. Oh ya, alhamdulillah. Saya yang berterima kasih Bu Yuli. Saya akhiri jimitnya ya, khawatir mengganggu Bu Yuli. Sampai ketemu 3 minggu ke depan ya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Umi. Oke. Oke, sekarang kita gantian ya Bu Yuli ya. Nah, siap Bu. Mudah-mudahan lebih lancar. Kasus yang kedua. Seorang guru merasa pekerjaannya menjadi lebih berat dan merasa kewalahan karena mengikuti pelatihan. Tetapi kewajibannya mengajar harus terlaksana sesuai dengan jadwal. Pelatihan yang ia ikuti merupakan pelatihan yang berguna bagi pengembangan diri dan kemampuannya, supaya dapat mengajar dengan lebih baik lagi. Akhirnya, sang guru menghadap kepala sekolah untuk dapat memecahkan permasalahannya. Selamat siang, Bu Umi. Selamat siang Bu Yuli. Bu, ada yang mau didiskusikan dengan Ibu sebentar? Apa boleh? Oh iya Bu Yuli, mari. Kebetulan saya ada waktu senggang. Apa nih yang mau didiskusikan? Terima kasih sebelumnya ya Bu Umi. Jadi gini, saya beberapa waktu lalu mengikuti pelatihan daring selama 4 hari. Karena acaranya daring dan terbagi 2 sesi, yaitu sesi pagi diisi dengan kegiatan asinkronus dan sesi siang baru kegiatan sinkronus. Jadi, saya juga harus tetap mengajar di kelas, Bu. Nah, saya merasa jika melakukan keduanya sekaligus seperti itu, saya merasa kewalahan dan fokusnya terbagi, sehingga saya kesulitan dalam menyelesaikan salah satu atau keduanya. Baik. Jadi Bu Yuli merasa tidak bisa fokus ya saat menjalani pelatihan daring dan melaksanakan tugas mengajar di saat yang bersamaan. Begitu ya? Iya Bu, betul. Tujuan yang ingin dicapai setelah melakukan diskusi hari ini apa ya Bu Yuli? Saya ingin menjadi orang yang mampu menjalankan semua kegiatan dengan baik dan mudah untuk fokus terhadap hal yang sedang saya kerjakan, Bu. Berarti tujuannya ada 2 ya Bu, yaitu ingin fokus agar mampu mengerjakan semua dengan baik. Itu ya? Betul, Bu, seperti itu. Menurut Bu Yuli, apa sih yang dapat membuat Bu Yuli fokus saat mengerjakan sesuatu? Biasanya sih yang membuat saya fokus adalah ketika membuat atau mengerjakan sesuatu itu di tempat yang tidak begitu ramai atau banyak orang. Jadi saya dapat mengerjakan lebih cepat karena tidak mendapat banyak distraksi dari yang lain. Saya pun jadi lebih konsentrasi dan memberikan banyak perhatian pada setiap pekerjaan saya. Jadi kalau Bu Yuli fokus, Bu Yuli dapat mengerjakan semuanya dengan baik ya. Iya, Bu. Oke, menurut Bu Yuli, hal-hal apa saja yang dapat membuat Bu Yuli menjadi tidak fokus? Saya bisa menjadi tidak fokus
Karena sebelum mengajar itu biasanya saya membuat rencana, bahan, dan alat yang digunakan untuk mengajar itu semalam sebelumnya. Nah, karena ada tugas dari pelatihan, saya jadi harus mengerjakan 2 tugas. Itu yang membuat saya tidak fokus. Saya jadi bingung dan hilang fokus. Harus mengerjakan yang mana dulu nih, gitu, Bu. Ketika saya mengerjakan tugas A, saya kepikiran sama tugas B. Begitupun sebaliknya. Sehingga ya ada deh yang nggak selesai gitu. Oh, oke Bu Yuli. Eh, Bu Yuli sendiri idealnya ingin mengerjakan ini seperti apa? Saya sih inginnya mengerjakan satu persatu sampai selesai dahulu, baru mengerjakan yang lain. Saya akan mengerjakan yang batas waktunya lebih singkat dulu. Baik. Kalau misalnya Bu Yuli menghadapi situasi seperti ini, besok pagi mengajar, siangnya pelatihan, dan ada tugas yang perlu dikerjakan, Bu Yuli akan melakukan seperti apa? Hmm, Kalau saya mungkin akan membuat list atau daftar pekerjaan yang saya lakukan dulu, Bu. Apa yang harus saya kerjakan duluan supaya saya ada patokan. Lalu mungkin akan mengerjakan tugasnya di tempat yang lebih kondusif. Soalnya selama ini saya suka hilang konsentrasi saat mengerjakan, tahu-tahu disapa oleh orang lain atau diajak ngobrol sebentar. Jadi saya mengerjakannya lebih lama dari seharusnya. Oh iya, kalau sedang ngobrol seru ya Bu. Oke, jadi ada dua ya tadi, membuat list dan mencari ruangan yang kondusif ya Bu Yuli. Iya, Bu. Oke, selain membuat list, ada lagi tidak hal yang membuat Bu Yuli ingat terus tentang apa yang perlu dilakukan supaya tidak lupa? Sudah sih sepertinya, Bu. Hmm, oke, baik. Apakah Bu Yuli akan mengikuti pelatihan dalam waktu dekat? Rencananya minggu depan, Bu, sekitar 3 hari. Minggu depan ya. Nah, kira-kira dalam mengikuti pelatihan minggu depan, rencana yang mana yang menurut Bu Yuli paling mungkin untuk dilakukan dahulu? Yang paling mungkin ya, saya pikir keduanya mungkin dilakukan sih, Bu. Saya bisa menggunakan ruang kelas saya sendiri untuk mengikuti pelatihan dan mengerjakan tugasnya. Lalu setelah selesai baru mungkin saya bisa kembali bergabung di ruang guru yang ramai. Selain itu, saya juga bisa membuat list tugas yang perlu saya kerjakan dahulu dan menuliskan hal-hal penting yang perlu diperhatikan. Hmm, Ada tidak yang perlu membantu Bu Yuli dalam mengingatkan atau memberitahu untuk mengerjakan tugas Bu Yuli? Siapa ya? Kalau bertemu rekan kerja yang lain sih biasanya diselingi ngobrol jadinya. Saya mungkin akan menggunakan pengingat di HP saja, Bu. Soalnya kan kalau HP dibawa kemana-mana ya, Bu, tidak jauh-jauh dari saya. Iya betul. HP memang jadi barang yang penting ya sekarang. Selalu dibawa kemanapun. Saat ini, apa sih yang Bu Yuli dapat dari obrolan kita siang ini? Hmm, supaya dapat mengerjakan semua kegiatan dengan baik, saya harus fokus. Cara supaya saya fokus adalah dengan mengerjakan tugas atau pekerjaan di tempat yang tidak ramai atau kondusif, seperti ruang kelas atau ruang perpustakaan. Dan untuk membantu saya dalam mengatur atau
mengingatkan hal-hal yang harus saya buat lebih dahulu. Saya akan membuat list terlebih dahulu dan menyalinnya di HP sebagai reminder supaya tidak lupa. Oke, baik. Kapan nih rencananya akan dimulai diterapkan? Untuk tugas mengajar sih saya mulai buat hari ini ya Bu, supaya lebih terbiasa mengerjakan tugas wajib saya dengan lebih cepat. Nah, untuk yang pelatihan, mungkin minggu depan yang pelatihan 3 hari itu Bu. Jadi saya akan membuat saat pelatihannya mulai berlangsung. Baiklah Bu Yuli, terima kasih nih obrolannya. Saya jadi mau dengar progresnya setelah Bu Yuli menerapkan, membuat list, memasang reminder, dan mengerjakan tugas di ruangan yang lebih kondusif. Itu seperti apa hasilnya nanti? Mudah-mudahan sukses terus dalam mengajar dan menimba ilmunya ya, Bu Yuli. Amin. Terima kasih kembali Bu karena sudah mau meluangkan waktu untuk saya. Saya jadi mendapat pencerahan nih. Selamat siang Bu Umi. Baik, Bu Yuli, selamat siang. Oke, sudah selesai. Sudah selesai, berarti kita buat apa? Refleksi. Refleksinya. Menurut Bu Yuli, kira-kira gimana? Dibandingin sama yang latihan kita. Kalau ini kan memang sudah dibuat konsepnya dulu ya Bu, jadi saya terus udah ada saya lebih banyak lihat contoh juga. Jadi kayaknya alur tirtanya udah mulai berasa, Bu. Oke. Ya kan? Ya. Berarti kita tulis ya sama-sama ya ininya ya. Iya, siap, Bu. Kayaknya boleh satu terus berdua deh Bu Yuli. Bu Yuli ada ininya nggak? Yang kemarin di apa? Di kita ambil di ini ya. Format yang kosongnya, Bu. Iya, format kosongnya. Boleh nggak ya? Kita kan berdua kan sama aja kan? Iya. Berarti iya. Boleh, Bu. Boleh. Kita ambil unggah tugas ruang ya. Ini ya berarti yang mana ya? Bukannya ini. Kita ambil di yang ini Bu, ini saya kirim di WhatsApp. Oke. Oke, sip. Ya, berarti gimana Bu hasil refleksi yang sekarang? Yang ini ya, obrolan apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Hal yang sudah berjalan baik selama percakapan adalah sama sih kayak kemarin ya Bu, komunikasi yang berjalan dengan baik. Iya. Tercipta suasana saling memahami atau mengerti masalah yang dihadapi. Ya, tujuan utama identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab kita sudah ada ya tadi ya. Sudah ada tergambar, sudah terasa banget ya Bu. Iya. Dan mungkin untuk yang sekarang ini pertanyaannya daripada
pertanyaannya itu udah kita rencanakan kan, udah. Ya, sudah mungkin lebih berbobot dan mengarahkan Ya. Koci untuk mengembangkan ide-ide dari dalam Iya, diri iya. sendiri. Berarti ini yang kita revisi ya berarti ya, Bu? Ya. Langsung direvisi aja sama Bu Yuli. Boleh, Bu. Rencana aksi sudah ada. Pertanyaan dari Jadi yang hanyanya dihapus berarti ya, Bu? Berarti ya. Sudah lebih berbobot sehingga dapat memunculkan ide-ide yang berasal dari diri Koci. Kemudian apa lagi, Bu? Ya, hal yang masih perlu diperbaiki tadi ada nggak menurut Ibu? Ya, kalau refleksi diri kadang suka ini. Apa ya? Hal yang masih diperbaiki. Kalau menurut saya udah lancar, lebih lancar dibandingin yang tadi, yang kemarin ya. Alur percakapannya udah runut gitu kan. Jadi komunikasinya lebih lancar ya kan sekarang antara Koci dengan coach itu. Lalu sehingga jadi rencana aksi juga terlihat lebih aksinya tuh lebih nyata, lebih terlihat jelas apa yang akan dilakukan. Mungkin ini yang meningkatkannya sudah terlihat meningkat gitu kali ya, Bu ya? Ya, jika dibandingkan dengan sesi latihan sudah lebih baik. Ada yang perlu ditingkatkan lagi nggak, Bu, selain itu? Ada nggak ya? Udah kayaknya ya. Ya. Bener. Menilai diri sendiri itu susah ya. Kalau menurut saya bahasanya dari Bu Yuli lebih tergambarkan memang. Jadi lebih tergambarkan apa sih yang mau dilakukan gitu kan. Kalau itu yang saya lihat dibandingkan dengan masalah yang saya hadapi, sepertinya ada sedikit yang harus dijelasin. Kayak misalnya, kok Bu Umi tahu sih anak itu nggak bisa baca gitu kan? Di sini kan penjelasannya hanya sedikit gitu ya. Kemungkinan kayak gitu. Itu sih yang itu. Ya. Terus yang kehadiran dipertahankan dengan cara membayangkan permasalahan. Oke, kalau ini mah udah saling bantu untuk fokus dalam pembicaraan. Ya. Sepertinya yang saya akan memperbaiki dan meningkatkan sudah ada peningkatan gitu aja, Bu. Dengan cara melakukan sebelumnya kita udah karena kita sudah berlatih gitu kan, jadi sudah terlihat peningkatannya gitu kan.
Begitu bukan Bu Yuli? Ya, Menurut Bu betul. Yuli? Karena sudah melalui proses latihan, jadi saat sesi kedua ini kami merasa jauh lebih siap dan lebih apa ya Bu? Lebih lancar mengutarakan ya? Lebih lancar dalam Dalam komunikasi mengutarakan ya? ya dalam mengkomunikasikan ya permasalahan dan solusi yang ingin dicapai. Ya. Umpan balik. Udah berarti itu ya terakhir ya? Iya. Untuk yang pertanyaan di atas. Jadi umpan balik dari coach Anda. Pertanyaan untuk coach. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Walaupun sama-sama belajar, tapi coach dapat mengiringi coach untuk bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi melalui pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan coach. Kayaknya ini nggak usah diganti, udah gitu aja ya Bu. Gitu aja. Atau Bu Yuli ada ini lagi, pendapat lagi? Karena kita sudah di ini kan, sudah dikondisikan jadinya. Iya, betul. Mm-mm. Tambahin aja kali ya Bu. Boleh? Coach lebih mampu menggali solusi yang ingin menggali ini potensi, menggali potensi dalam memecahkan permasalahannya dengan lebih lebih baik. Coach dapat menggiring coach untuk bisa menemukan solusi dan masalah. Jadi lebih jelas arah dan dapat dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan. Ya, itu saja kali ya Bu. Iya. Waktunya sampai jam berapa ini Bu Yuli? Saya nggak ngingetin waktu ininya, tapi ini baru berjalan kayaknya 35 menitan Bu. Oke. 5 menit lagi. Kayak tadi lagi latihan udah dipanggil. Ada lagi yang kita bicarakan? Pak ya?
Saya kasih ini kali ya Bu, perasaannya. Setelah sesi coaching, saya merasa beban saya dalam menghadapi suatu permasalahan menjadi lebih ringan, karena ada yang mau mendengarkan dan mampu membuat saya menemukan jalan keluar dari masalah saya. Baik Ibu, waktunya sudah habis. Mari kita sama-sama kembali ke main